kita titik beratkan dulu tentang masalah dua poin pertama di dua pondasi dasar Islam, yaitu rukun Islam yang pertama dan rukun iman yang pertama. Rukun Islam yang pertama adalah asyhadu an la ilaha illallah. Ini potongannya yang jadi saksi bahasan kita. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan rukun atau poin pertama dari rukun pertama dari rukun iman adalah iman kepada Allah. Di sini seorang muslim harus menanamkan dalam hatinya, ya, dan selalu mencerna ini dengan fikirannya dan mengikrarkan dengan lisannya bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Tidak ada pemilik, penguasa, pencipta yang menggantikan siang dan malam, menurunkan hujan, menciptakan semua yang Anda jangkau dengan mata Anda atau Anda tidak jangkau, baik di langit, di bumi, di kedalaman lautan, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah satu-satunya Tuhan yang diakui oleh seluruh makhluk Allah subhanahu wa ta'ala, kecuali pembangkang dari jin dan manusia. Seluruh makhluk Allah, malaikat, langit-langit yang 7 lapis, kemudian seluruhnya yang ada di bumi, hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, air, batu, api, semua yang di dalaman lautan, dari semua jenis hewan lautan, semuanya, tanah yang Anda pijak pun, semuanya, dan masuk dalamnya orang-orang yang beriman dari kalangan jin dan manusia, mengikrarkan bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan yang membangkang hanya dari golongan jin dan manusia yang tidak mau beriman kepada Allah. Dan itu segolongan kecil saja. Pada kesempatan ini teman-teman sekalian, semoga Allah berkahi. Setelah kita mengetahui Tuhan kita Allah dan tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, ada judul penting yang diangkat oleh Syekh Muhammad Jamil Zainur rahimahullah setelah menjelaskan dua pondasi dasar rukun Islam dan rukun iman, yaitu hak Allah atas para hambanya. Apa yang harus kita lakukan sebagai makhluk? Kita membuka mata kita awal lahir, maka semuanya sudah ada. Tiba-tiba kita tahu ini ibu kita, ini ayah kita. Dan mereka merangkul kita dengan penuh kasih sayang. Merawat kita, mengurus kita. Anda semua pernah melalui masa bayi dan Anda bisa lihat bagaimana bayi. Mereka belum bisa ngomong, belum bisa melakukan aktivitas apapun di awal lahirnya. Kemudian pelan-pelan, ya bertahap, orang tuanya mengurusnya. Allah menanamkan cinta yang dalam hati ibunya. Sehingga ibunya sibuk mengurusnya. Menyusuinya, membersihkan kotorannya, membersihkan badannya. Menghiasi pakaiannya, badannya dengan pakaian yang indah, kemudian selalu merasa terhibur, gembira dengan keberadaannya. Begitu juga ayahnya, sibuk mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, susunya, popoknya, apa saja yang dibutuhkan. Sampai dia dewasa pun, atau kita dewasa, juga masih diurus oleh kedua orang tua kita. Kebutuhan yang lain, air, oksigen, apa saja, semuanya sudah ada di alam semesta ini, di muka bumi ini. Tinggal Anda gunakan fasilitas tersebut untuk apa? Untuk tunduk dan beribadah kepada Allah. Hanya itu saja. Saya sudah ingatkan kemarin bagaimana dalam surah Az-Zariyat Allah menyebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku, kata Allah, tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk mengabdi, menyembah kepadaku. Tidak ada tujuan lain. Kita kerjakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala yang wajib dan sunnah, dan silakan nikmati yang halal. Dan Anda tinggalkan semua yang dilarang, haram ataupun makruh. Dan Anda perlu garis bawahi, yang haram itu hanya sebagai ujian bagi hamba-hambanya. Dan itu sangat kecil jumlahnya. Sementara yang halal adalah hal nikmat yang boleh dinikmati. Sering kami ingatkan dan kami ingatkan kembali di kesempatan ini. Ya, maksudnya kami ingatkan di pengajian-pengajian, dan kami ingatkan kembali pada kesempatan ini, bagaimana saat Allah mengharamkan babi. Allah mengharamkan hewan-hewan yang bertaring untuk dimakan, yang dari daratan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menghalalkan dari sisi yang lain, semua pengganti babi tersebut, kambing, sapi, ayam, kelinci, semua hewan air. Maka kita lihat bagaimana yang halal sangat banyak, melimpah. Kalau seandainya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita nafsu ingin makan daging, lalu kemudian Allah subhanahu wa ta'ala, ya, tidak menghalalkan atau tidak menyiapkan buat kita seluruh hewan yang berdaging haram, maka mungkin kita kerepotan. Tapi tidak, Allah memberikan yang haram sedikit saja sebagai bentuk ujian. Di saat Allah haramkan khamar, minuman keras, Allah ganti dengan susu, madu, sirup, air putih, banyak gantinya. Allah haramkan zina, sementara kita punya syahwat, ingin melampiaskan biologis, karena hanya dengan itu saja populasi manusia akan berkembang, bertemunya sel telur dengan dengan sperma.
atau sperma dengan sel telur, maka jadilah manusia tersebut. Tapi Allah ajarkan kepada kita cara yang benar, yaitu nikah. Dan nikah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tinggal menikah dengan orang yang sepadan sesuai dengan kondisi paras wajah, fisik kita, kemudian harta yang kita miliki, secukupnya. Allah sudah ciptakan ada manusia yang miskin sekali, ada yang sedikit naik levelnya menengah, ada yang kaya raya. Dan Anda tinggal pilih yang sepadan dengan Anda. Yang penting sama agamanya, gitu kan? Yaitu Islam sama Islam, mukmin sama mukmin. Itu saja garis bawahi. Maka teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita untuk ibadah kepadanya, dan Allah berikan fasilitas yang luar biasa. Andai saja orang yang beribadah kepada Allah, orang yang beriman kepada Allah itu, mereka tidak bisa makan, tidak bisa minum, tidak bisa tidur, tidak bisa mengejar prestasi dunia, titel akademik misalnya, menjadi seorang bisnismen, punya perusahaan, punya rumah yang bagus, mobil yang bagus, misalnya mereka tidak bisa nikmati. Maka wajar kalau ada orang tidak jadi beriman. Tapi subhanallah, semua bisa. Yang penting konsepnya 5 huruf, halal. Silakan. Kejar akademik, titel akademik tertinggi, jabatan tertinggi, ya pendapatan yang tertinggi, ya, prestasi apapun. Duniawi, silakan. Yang penting halal. Dan jauhi 5 huruf yang lainnya, itu haram. Dan saya sudah bahasakan tadi, yang haram itu sedikit. Hanya sebagai ujian saja.